selamat sore semua listeners. Diserahkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Hari yang menyenangkan tentunya di Selasa ini 16 Agustus 2016. Apalagi nih suasana ini ya, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, ini semangat kemerdekaannya mesti ada. Jadi sore ini pun juga mesti bersemangat banget nih. Dan acara yang ditunggu-tunggu siap Selasa sore, Smart Personalities. Di sudah hadir ada Mas Hermansyah ini ya. Semangat sore Mas. Selamat sore Mas Asta, apa kabar? Baik dong. Kan kayaknya lama gak ketemu ya? Perasaan baru kemarin. After 1 minggu aja deh. Gimana 17-annya? Oke, persiapannya? Iya, aku 17-an ini sendirian besok. Oh iya gitu. Naikin bendera sendiri, turnamen sendiri. Oh gitu ya. Upacara sendiri. Oke, tapi tetap semangat kemerdekaan ada terus ya. Oke. Ya, dan semua listeners, kita berbincang di kesempatan sore kali ini seputar Smart Personality. Seperti biasa kan, ini satu yang cukup menarik karena ilmu ini bisa diterapkan di apa saja, di kehidupan sehari, di dunia kerja, ataupun di kampus, di sekolah, itu bisa diterapkan semuanya ya. Kalau kita mengetahui personality dari seseorang, kebudayaannya dari seseorang, nggak ada lagi katanya lawan, adanya kata teman ya. Nggak ada lawan bicara tapi teman bicara gitu ya. Nah, dan di sore kali ini, kalau kemarin kita sudah bahas personality yang sanguine sama melankolis ya Mas ya. Nah, sedangkan ini kita membahas tentang yang koleris. Yang mau gabung nanti bisa telepon langsung di 557760 atau Anda bisa juga SMS di 081568966666. Bisa juga Anda ke Twitter di @smartfmjogja atau Facebook fanpage-nya di Smart FM Jogja. Mas Hermansyah, kita kan seputar personality yang koleris ini ya. Koleris yang identik dengan koleris itu my way ya. My way, betul. Nah, my way. Ini gimana nih Mas berkaitan dengan tema bahasan kita di kesempatan sore kali ini? Ya, selamat sore semua listener, salam merdeka. Merdeka juga nih. Ini hari ini hari kemerdekaan ya? Besok 16 Agustus tahun 45. Besok hari kemerdekaan kita. Oh, enggak boleh gitu. Macam-macam itu. Ini sore ini ngejok ya, banyak joknya ini. Baik, jadi kita ini pas nih. Jadi orang-orang yang semangat itu ada koleris ya. Bung Karno itu koleris melankolis. Ya, tadi kita dengar ceramah beliau kan di radio. Itu koleris melankolis. Ya, jadi auranya luar biasa. Kita sering mengistilahkan dia berharismatik. Nah, koleris itu identik dengan harismatiknya memang. Koleris itu. Nah, personality koleris ini, orang-orang yang memiliki personality koleris, kalau dia tidak paham mengendalikan dirinya, dia tidak paham kekuatan dan kelemahannya, maka si koleris ini potensinya akan terpendam terus sampai hari tua. Sayang banget ya. Bahkan sampai dia meninggal, dia nggak tahu dia punya potensi apa. Dan memang koleris ini terkena pekerja keras. Seperti itu. Jadi kadang-kadang si flekmatis yang menikmati kehidupan, koleris yang kerja keras. Padahal secara prinsip koleris ini dia orang yang nggak suka diatur. Tapi dia suka dipekerjakan. Betul, dipekerjakan, dikasih tanggung jawab, kasih kepercayaan, jalan tuh si koleris. Dia nggak suka diatur, tapi dia senang dipekerjakan. Nah, makanya para flekmatis yang pinter-pinter, yang smart-smart gitu kan ya. Mereka cari SDM itu yang koleris. Tapi nggak susah diaturnya itu Mas bikin. Nah, kan ada SOP. Oh, SOP ya. Tinggal ditunjukin SOP, terserah kamu gimana cara mencapainya, kamu kerjakan sih. Itu koleris paling suka. Ada salah satu ibu dari teman saya, beliau tinggalnya di Klaten. Usianya sekarang sudah 60 lebih. Tapi si owner dari perusahaan tempat beliau bekerja ini selalu mengatakan berkali-kali bahwa mereka masih membutuhkan jasa ibu itu. Dan ibu itu dengan semangat 45 ya kerja, walaupun masih kerja. Ya, walaupun income-nya tidak begitu memuaskan dalam tanda petik seperti itu. Tapi karena dia diakui, dikasih kepercayaan, dia maksimal kerja di situ.
Seperti itu. Jadi itu punya karakter koleris tadi. Ibu. Ya, si koleris ibu tadi itu. Jadi dia enjoy banget dipekerjakan di situ. Oh, iya, gitu. Dan si ownernya goyang-goyang kaki, lenggang kangkung. Santai, dia menikmati. Nah, dan betul sih itu prinsipnya seorang entrepreneur, usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Betul itu sudah benar gitu. Tapi sayang sekali kalau Anda yang di posisi pekerja, Anda tidak paham potensi Anda sampai usia senja. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang koleris ini dia bisa meningkat potensinya? Yang paling penting dalam mempelajari personality itu sebetulnya kita ada 3 poin penting. Pertama itu kita mengenal siapa diri kita, kelemahan dan kekuatan. Yang kedua, bagaimana dalam waktu singkat 3-5 menit kita bisa mengenal orang yang ada di hadapan kita atau teman bicara kita. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan makanan egonya si teman bicara kita atau orang yang ada di depan kita. Yang ketiga. Nah, tapi ada satu poin lagi yang tidak kalah pentingnya adalah Anda mau melakukan satu perubahan untuk mengatasi kelemahan Anda. Karena cara menggali potensi diri setiap personality adalah dengan cara kelemahannya dia mau rubah gitu loh. Mau melakukan satu perubahan. Nah, perubahan itu ngomong-ngomong nggak enak, Mas. Iya ya. Yang namanya perubahan. Apalagi sudah ada di zona nyaman lah dia, merasa zona nyaman. Zona nyaman. Makanya seorang koleris yang dia tidak baca buku, tidak pernah datang ke seminar, tidak pernah mau belajar masa apapun, itu akan menjadi selalu troublemaker. Akan jadi troublemaker terus. Dan dia tidak akan pernah sadar potensi dirinya sampai di usia senja. Bukan kereta senja utama ya. Mentang-mentang tadi habis nyanyi sebentar kereta ya. Nah, jadi gimana caranya pertanyaannya? Bagaimana seorang koleris ini dia bisa istilahnya menggali potensi dirinya atau memaksimalkan potensinya. Oke, Mas. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas. Kita jeda dulu ya. Oke. Baik, semua listeners, mengasihkan sekali kalau kita berbincang seputar kepribadian seseorang ya. Apalagi tadi sudah dikasihkan beberapa keyword apa yang harus dilakukan oleh seorang itu ya. Entah itu menguasai smart personality atau belum itu ya. Tadi ada yang kita tahu siapa diri kita, terus siapa tahu juga atau mengenal siapa teman kita, dan juga gimana kemudian memberikan makanan egonya, dan terakhir tadi juga kita mau merubah kelemahan yang dimiliki itu ya, Mas Hirmansyah ya. Yeah. Dan tentunya tadi sedikit juga yang menjadi inti dari perbicaraan di awal tadi, bicara tentang ini. Seorang koleris itu jangan sampai dia tidak tahu bahwa dia itu mempunyai potensi, bahkan tuh akan dibawa sampai tua. Betul. Sampai tidak ada itu ya. Betul. Ini nggak enak banget tentunya ya, potensi yang tidak dimanfaatkan. Nah, ini Mas, seorang koleris itu punya potensi. Nah, itu bisa meningkat kalau gimana? Nah, tadi kan yang sempat kepotong gitu, Mas ya. Oke. Jadi poin pertama, karena si koleris ini tipikal personality yang full percaya diri. Kadang-kadang overconfident, Mas. Si koleris. Sehingga karena dia overconfident, dia kadang-kadang cenderung mendominasi gitu. Mendominasi lingkungannya. Jadi ibarat kalau pohon tuh pohon beringin, Mas. Koleris ini bawah-bawahnya nggak ada yang tumbuh gitu. Iya. Ada yang tumbuh. Nah, bagaimana potensi koleris ini bisa lebih maksimal lagi? Ya, kalau si koleris ini membiarkan orang lain membuat keputusan. Jadi jangan selalu berpikir one man show gitu loh. Kasih kesempatan orang lain untuk membuat keputusan, atau hargai kepemimpinan orang lain dan berhentilah memanipulasi, berhentilah mendominasi gitu. Padahal itu suka banget ya seorang koleris mendominasi kayak gitu. Betul. Mempunyai sebuah wilayah. Betul. Di satu sisi, si koleris berpikir kalau dia mendominasi, dia hebat, dia menang. Betul. Tapi sesaat. Nah, sedangkan yang namanya kehidupan ini kan ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita berjuang,
tapi ada saatnya kita menikmati. Ada saatnya menikmati. Betul. Ya. Nah, nanti di atas level itu ada saatnya memberi gitu. Memberi. Jadi ada siklus ya Mas kehidupan itu. Bukan siklus, apa namanya, level ya. Jadi orang awal kan lahir nih. Lahir. Habis lahir itu kan biasa tahap berikutnya adalah mulai bertumbuh. Nah, mulai bertumbuh terus mulai belajar. Belajar begitu dia sudah dapat ilmunya, dia mulai bekerja. Nanti ada di satu titik orang tuh dia harus berjuang dalam hidupnya. Nah, biasanya begitu berjuang tuh dia berhasil, barulah dia di level yang namanya menikmati. Nah, banyak orang dia senangnya berjuang terus kerja terus nggak pernah nikmatin sampai dia tua. Itu yang disebut orang kaya nggak pernah menikmati kekayaannya. Nah, itu biasanya para koleris itu. Yang senang terus berjuang terus bekerja itu para koleris. Nah, gimana biar si koleris ini naik level gitu kan ya? Naik apa ya namanya itu? Naik level itu. Iya, naik level ya. Naik kasta gitu kan ya. Naik kastanya biar dia ada di level menikmati kehidupannya, dia harus belajar menghargai kepemimpinan orang lain. Biarkan orang itu membuat keputusan. Jangan semuanya harus dia yang memutuskan. Tapi memang kadang-kadang keputusan seorang koleris itu hebat, tepat gitu loh. Kadang-kadang. Tapi itu tadi, lama-kelamaan dia sendiri capek dengan apa yang dia harus kerjakan. Malah kecepatan sendiri ya. Iya. Itu poin yang pertama. Kasih orang lain kesempatan untuk ambil keputusan. Yang kedua adalah dia harus belajar mendelegasikan wewenang. Memang koleris nggak gampang percaya dengan orang. Tapi kalau dia udah percaya, itu isi perutnya dikasih Mas, koleris itu. Iya. Tapi untuk dapat kepercayaan seorang koleris, kita harus berprestasinya super. Baru diakui. Oke. Gitu. Jadi Mas Hasta dengan pasangan ya harus tunjukkan dulu prestasi. Ke pasangan juga gitu ya Mas. Nggak cuma antara staff dan bosnya. Betul. Juga, ya? Dengan pasangan juga gitu. Iya. Gitu. Boleh kalau Mas Hasta baru meraih prestasi apa atau baru mencapai sesuatu yang hebat, tunjukkan itu orang rumah langsung gimana gitu. Udah nggak sabar lagi tuh nunggu Mas Hasta pulang. Koleris akan sangat bergairah dengan orang-orang yang berprestasi. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi bagaimana koleris bisa meningkat? Belajarlah mendelegasikan, mendelegasikan atau memberikan wewenang kepada orang lain gitu. Dia jangan mendominasi sendiri gitu. Jadi dia belajar mendelegasikan itu. Jadi contohnya Anda seorang pimpinan, ya, Anda punya tim nih, punya bawahan. Kadang-kadang Anda nggak begitu percaya dengan tim Anda. Nah, jadi gimana caranya? Belajar kasih kepercayaan itu. Ya, wah nanti dia salah gitu, nanti perusahaan ngalamin kerugian. Don't worry, ya. Anda tetap bisa ngawasin, tapi begitu anak buah Anda bekerja, berjalan, kontrolnya tetap di Anda gitu. Tapi dalam arti biarkan mereka, kasih kesempatan mereka berkarya dan mereka bertumbuh. Jadi bagaimana seorang koleris bisa meningkat? Belajarlah mendelegasikan atau wewenang atau memberi kepercayaan kepada orang lain. Harus bisa itu ya. Oke, ini cukup menarik ini ya. Dan untuk Anda semua listeners yang mau bergabung juga, silakan di 081568966666 atau Anda bisa telepon langsung ke 557760. Baru 2 poin yang kita bahas nih ya. Untuk seorang koleris itu bisa meningkat, yaitu Anda berprofesi sebagai karyawan atau Anda menjadi seorang suami ataupun istri, itu kalau membiarkan orang lain itu membuat keputusan, itu malah justru akan meningkat ya. Yang kedua yaitu mendelegasikan wewenang. Nah, ini kadang-kadang seorang koleris karena memang mempunyai karakter yang harus mencari sebuah kekuasaan, mendelegasikan wewenang itu membuat suatu kesusahan. Tapi kalau Anda bisa ini lakukan, malah justru akan menjadi sebuah prestasi yang lebih optimal lagi. Luar biasa ini ya. Oke, Mas, mungkin satu lagi Mas, bahasan yang sebelum kita nanti jeda break ini Mas, berkaitan dengan seorang yang koleris tadi ya. Itu tadi diterapkan di perusahaan, kemudian di rumah tangga kayak gitu Mas. Ini kalau misalnya seorang mahasiswa kayak gitu bisa juga ya? Bisa, apalagi yang menjelang ini ya, skripsi ya.
Kan dosen itu kan tipikalnya macam-macam. Ada yang flegmatis, melankolis, koleris, sanguinis gitu. Kalau dosen pembimbing Anda dia personalitinya melankolis, itu banyak sekali coretan-coretan yang akan terjadi di skripsi. Ya kan? Kalau dia seorang koleris, wah itu Anda harus betul-betul harus tahu kapan saatnya ketemu, kapan saatnya tidak. Karena koleris itu kalau dia betul-betul moodnya lagi kacau, gitu kan ya. Begitu Anda nongol minta bimbingan skripsi, bukan dibimbing, malah dimarahin malah ini kadang-kadang diceramahin gitu ya. Kan kalau judulnya dosen pembimbing kan ngebimbing loh, ngebimbing bagaimana skripsinya berhasil, bukan sebagai istilahnya polisi dan sebagainya. Nah, tapi kebanyakan kadang-kadang dosen pembimbing itu keluar dari perannya, bukan dosen pembimbing, tapi dosen ini penghakim, menghakimi. Kamu buat skripsi goblok amat. Muncul itu nantinya. Koleris kadang-kadang berani lah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Gitu. Oh iya. Seperti itu. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa kita paham dosen kita koleris, tiba-tiba dia ngomong kasar, ya kita bisa maklumin. Ya seperti prinsipnya personality plus, bukan untuk memengaruhi orang lain ilmu ini, tapi ilmu ini untuk memahami orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Seperti itu. Nah jadi bagaimana si koleris ini bisa meningkat? Ya kan tema kita kan ya meningkatkan potensi diri dari setiap personality. Poin yang ketiga, bagaimana dia bisa meningkat? Dia menjadi lebih sabar. Kenapa kok koleris ini biar meningkat dia lebih sabar? Karena koleris ini tipikal yang tidak sabaran. Orang yang tidak sabaran. Kalau punya kemauan itu sakjek saknyek. Harus ada. Gitu. Harus. Kayak orang ngidam gitu ya, Mas. Betul, lebih dari orang ngidam ya. Pernah Mas yang ngidam ya? Iya. Jadi tingkatkan kesabaran. Banyak yang sering bertanya sama saya, orang-orang yang koleris, Pak, saya sudah berusaha menaikkan kesabaran saya. Gimana Pak biar lebih ampuh? Ada dua cara kata saya. Cara pertama perbanyak olahraga. Cara pertama. Cara kedua kata saya untuk meningkatkan kesabaran perbanyak zikir. Nah, tergantung kata saya. Kamu lebih enjoy yang mana? Jadi kalau setiap habis sholat itu jangan langsung ngabur. Ya zikir mungkin ya 1000 kali kan gitu kan ya. Itu salah satu cara melatih kesabaran seorang koleris tadi. Seperti itu. Aplikasi di lapangannya ya udah pada saat ngantri terutama di lampu merah tuh. Wah, kelihatan. Kan pernah ya kita berhenti nih. Kebetulan mobil kita paling depan. Lampu sudah hijau. Nah, dilalah kita agak ngelamun gitu kan. Di belakang kita itu ada mobil. Dan biasanya ngelakson tot gitu kan. Itu koleris biasanya tuh. Kalau melankolis dia agak kurang tegal dia kayak gitu. Flegmatis ya lebih baik diam dia pasrah. Tapi kalau koleris tuh berani dia. Nah, ngelatihnya dari situ juga. Jadi pas di lampu merah, ya udah, yang depan belum mau jalan, cuekin aja. Biar aja sampai dia merah lagi nggak apa-apa gitu. Itu cara melatih kesabaran. Seperti itu. Tapi yang paling ampuh adalah dengan zikir tadi, Mas. Zikir itu ampuh banget ya. Kalau untuk melatih kesabaran. Oke. Mas, nanti kan kita lanjut, kita harus break dulu nih ya. Sebenarnya kita masih di Smart Personality hingga tuntas nanti pukul 17 ya. Kita berbincang seputar personality yang koleris. Jadi untuk Anda yang punya karakter koleris bisa kira-kira membayanginya iya ya gitu ya. Bisa sampai segitu ya. ada cerita nih Mas yang teman saya dia salah satu peserta workshop kita juga udah pernah ikut workshop kita, bahkan sudah sampai 4 kali ikut. Jadi ikut pertama, kedua ikut lagi gitu kan ya. Kita kan sekali workshop tuh 8 jam tuh. Jadi dia sudah belajar sekitar 32 jam lah. 32 jam. Dan alhamdulillah sekarang perubahannya udah luar biasa. Jadi tadi kan nggak sabaran nih. Nah,
targetnya memang dia ingin meningkatkan potensi dirinya. Nah, begitu dia bisa mengendalikan salah satu poin tadi, menjadi lebih sabar, sekarang itu bisnisnya bagus banget. Oh iya. Berkembang bukan hanya di Jogja, bisnisnya udah mulai berkembang sampai ke Jawa Timur, terus ke Jawa Tengah juga, ya. Dalam waktu 2 bulan perkembangannya. Cepet ya? Cepet. Dan omsetnya sudah mulai menggeliat juga itu. Nah itu tadi, kalau kita tidak paham bagaimana menggali potensi diri kita, ya dia akan membawa emosionalnya itu sampai hari tua. Dan sekarang dia lebih sumringah lagi wajahnya, lebih beda. Kelihatan lebih muda, Mas. Kenapa? Hatinya sudah bahagia. Hatinya sudah bahagia karena dia sudah paham siapa dirinya. Wow, dulu luar biasa. Kalau ngamuk itu ada aja barang yang dipecahin. Dengerin nggak ya kira-kira? Dengerin. Enggak, kayaknya lagi ada kerjaan. Langsung nanti di grup langsung WhatsApp. Kok bukan rahasia sih? Gitu. Ya. Sekarang beliau udah betul-betul bisa mengendalikan amarahnya. Jadi bagaimana seorang koleris bisa meningkat menjadi lebih sabar. Walaupun itu dengan banyak perjuangan ya seorang koleris untuk menjadi lebih sabar itu ya Mas. Tapi tadi disampaikan Mas Hermansyah ya, dengan berzikir, kayak gitu, berolahraga, ya, itu ternyata bisa membantu ya Mas ya. Betul, atau puasa Mas. Oh puasa. Puasa itu salah satu terapi kesabaran juga. Untuk koleris itu kalau puasa Daud itu bagus banget tuh. Jadi setiap hari ini dikenalikan sehari 2 kali ya. 2 hari sekali maksudnya. Itu dikenalikan itu. Koleris itu. Jadi koleris sanguin itu kalau puasa Daud itu bagus banget. Dia bisa terkendali. Kalau enggak kemana-mana nanti nggak fokus ya. Oke Mas. Ya apalagi nih Mas berkaitan dengan seorang koleris yang bisa meningkat itu. Ya, jadi poin yang berikutnya adalah bagaimana seorang koleris bisa meningkatkan potensi dirinya. Jadi koleris ini terkenal juga dia selalu di satu sisi dia ini tidak gampang percaya dengan orang. Tapi di sisi lain kadang-kadang kalau dia udah percaya, dia sering terlalu ngandelin orang itu Mas. Istilahnya berharap banyak dan berharap orang itu berprestasi seperti dia. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang koleris bisa meningkat? Ya, kalau dia tidak mengharap setiap orang menghasilkan sebanyak mereka. Ya. Jangan terlalu banyak harapan. Iya, gitu. Jadi dia pikir ya awalnya dia tidak gampang percaya dengan si A, sebenarnya Budi lah gitu. Begitu dia sudah percaya dengan si Budi karena Budi pernah berprestasi, terkadang untuk next levelnya, next stepnya, dia terlalu ngandelin Budi ini bisa sesuai dengan target yang diharapkan gitu loh. Nah, bagaimana seorang koleris bisa meningkat? Tidak mengharapkan setiap orang menghasilkan sebanyak mereka. Kadang-kadang kan seorang koleris punya ukuran sendiri yang di luar batas. Dan biasanya si koleris sering ngomong gini, masa sih gitu aja nggak bisa? Itu kayaknya sering di rumah loh. Di rumah Mas Salsa kayaknya sering ya kalimat itu terdengar. Bisa sih. Iya. Gitu aja nggak beres. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi gimana nih cara meningkatkan potensi dirinya? Ya, masih berhubungan dengan hati kesabaran tadi. Tidak mengharap setiap orang menghasilkan sebanyak mereka. Itu poinnya. Cukup menarik ya. Jadi harus dimengerti nih ya seorang koleris ini biar bisa meningkat lebih optimal lagi ya. Lebih semuanya, kinerjanya, terus seseorang itu bisa meningkat level ekonominya, jabatannya tergantung attitude-nya. Jadi kan personality plus ini untuk memperbaiki attitude kita, Mas. Attitude. Ada pepatah gini, rekening Anda akan mengikuti level attitude Anda. Oh iya. Kalau attitude-nya masih recehan, biasanya rekeningnya recehan di sini. Tapi kalau dia attitude-nya sudah jutaan, itu rekeningnya jutaan.
Kalau attitude-nya itu sudah miliaran, dia akan dapat uang miliaran. Oke. Jadi apa ya, bahasa Inggris tuh, tapi terjemahannya kayak itu. Jadi uang Anda, rekening Anda akan mengikuti levelnya sesuai dengan attitude Anda. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan attitude lebih baik lagi? Itu tadi, personality plus sangat membantu sekali. Nah, koleris dia tidak mengharapkan setiap orang menghasilkan sebanyak mereka. Sehingga attitude-nya meningkat. Baik Mas, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan sore kali ini, karena kita ini akan bergabung dengan Smart Jakarta juga untuk mengikuti news update di kesempatan sore kali ini. Dan untuk Anda smart listeners yang mau gabung, masih dibuka kesempatan di 557760, ataupun Anda bisa juga berkirim SMS ke 081568966666. Ya, semua listeners, kita masih di Smart Personality. Tadi kita break untuk mendengarkan news update di kesempatan sore kali ini ya. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan sisa waktu ini kurang lebih 5-8 menit Mas. Mungkin apa yang belum disampaikan tadi Mas? Ya, ini yang poin-poin terakhir. Jadi koleris ini salah satu personality yang workaholic ya, suka kerjanya terlalu keras kadang-kadang. Kadang-kadang koleris itu sering mengutamakan pekerjaan daripada keluarga. Kadang-kadang seperti itu. Nah, bicara bagaimana meningkatkan potensi seorang koleris ini, kan potensi itu tergantung dari sikapnya. Kalau attitude-nya benar, ya kan, maka potensi akan keluar. Talentanya itu akan keluar gitu ya. Nah, solusinya adalah belajarlah relax dan rencanakan liburan. Jadi kalau awal tahun, nggak harus awal tahun sih, tengah tahun juga boleh langsung rencanakan liburan mau kemana? Liburan dengan keluarga. Karena liburan itu salah satu dalam tanda petik mendinginkan otak nih. Nah, kalau otaknya refresh, ya kan ya, refresh, kira-kira kan ide-idenya cemerlang lagi kan, potensinya keluar lagi gitu loh. Tapi kalau dia tidak pernah merencanakan liburan, dia tidak akan pernah berlibur, si koleris ini. Bekerja terus dia, dan dia enjoy. Dia hidup dalam kerjaannya, gitu. Kadang-kadang koleris itu kalau dia dikasih kepercayaan penuh, walaupun bayarannya kecil, dia tetap mau kerja loh. Beda dengan melankolis hitung-hitungan kalau masalah income. Koleris asal dia kasih kepercayaan, dia all out seperti itu. Ya, jadi belajarlah relax dan merencanakan liburan seperti itu. Nah, yang berikutnya bagaimana koleris ini bisa meningkat, ya kan? Yang berhubungan dengan attitude juga. Koleris tipe yang dia nggak suka diperintah, tapi dia suka memerintah. Koleris itu tipe orang yang susah menerima pendapat orang lain, tapi dia sering memberikan ceramah. Jadi dia ketemu siapa gitu langsung dia ceramahin, dikasih wejangan, gitu kan. Ketemu siapa dikasih wejangan, diminta tidak diminta dia ngasih wejangan, seperti itu. Nah, solusinya gimana untuk seorang koleris biar bisa meningkat potensi dirinya? Simpanlah nasihat sampai diminta. Disimpan dulu ya. Simpan nasihat sampai diminta. Jadi kalau Anda ketemu siapapun, dia tidak minta nasihat Anda, tidak minta pendapat Anda, gigit lidah. Betul gigit ya, bukan hanya sekedar istilah, betul diperhatiin gigit lidah. Gitu. Tahan gitu loh. Tahan. Nah, tapi memang susah koleris ini, ya kalau ketemu orang itu pasti ada 1-2 kalimat yang isinya tentang wejangan. Harus gini. Oh, kamu gini. Kamu rajin sholat, rajin belajar. Bangun pagi gini terus gini. Bahkan kalau seorang pasangan gitu, suaminya mau pergi kerja, kalau istrinya koleris, itu sebelum pergi kerja dikasih kultum. Kuliah 7 menit. Jadi kadang-kadang kalau dia terlalu banyak kultumnya, itu yang membuat suami malas pulang ke rumah. Iya. Ngalamin ya? Dari kata aja Mas. Iya. Ya pasangan Mas Sasta kan ini ya, koleris ya. Iya, kolerisnya. Tapi ya memang
waktu mau berangkat ke kantor kayak gitu, ya ada aja pesanan ini. Nanti ini ya, jangan lupa makan siangnya jangan sampai telat. Terus pulangnya jangan telat. Kalau misalnya mau mampir kemana, SMS dulu ya gitu. Iya, dia harus ini nih, harus dilaporin koleris tuh. Karena koleris tuh dia kalau seandainya ada kamera drone yang bisa ngikutin pasangannya, ini sangat berharap banget ya. Oh iya. Harus ini update terus. Update ya. Banyak banget ya. Enggak cuma kultum berarti ya. Lanjut Mas. Ketahuan nih. Jadi simpanlah nasihat sampai diminta. Itu poinnya. Karena secara prinsip tidak semua orang suka mendengar nasihat kita. Iya. Tidak semua orang suka mendengar nasihat kita. Belum tentu cocok dia Mas. Belum tentu cocok. Nah, walaupun kita kadang-kadang sebagai koleris nih, kita berpikir, saya kan berbuat kebaikan nih. Apa sih salahnya saya menyampaikan satu kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Betul. Pemikiran seorang koleris menyampaikan satu kebaikan benar. Seperti itu. Tapi mungkin cara penyampaiannya yang perlu diperhalus. Karena kadang-kadang penyampaian nasihat itu cenderung seperti perintah, atau cenderung seperti ultimatum gitu loh. Kadang-kadang memang diselipkan ancaman kalau kamu nggak begini nanti kamu begini loh. Sering nakut-nakutin gitu loh. Kamu kalau makan siangnya telat nanti kena ini loh, kanker usus loh. dan lain sebagainya gitu loh. Nah, tidak semua orang enjoy mendengarkan nasihat Anda. Jadi simpanlah nasihat sampai diminta. Sampai diminta ini. Kalau toh pun sudah diminta, jangan seperti air bah di bendungan gitu, begitu dibuka langsung nasihatnya panjang dan lebar. Perlu diseleksi lagi. Kalau perlu ditanya lagi, apa perlu nasihat saya gitu. Nah, ini menunjukkan seorang koleris yang sudah berubah. Jadi menentukan apakah Anda memahami personality plus atau tidak, indikatornya gampang. Pada saat orang berdekatan dengan Anda, apakah mereka nyaman atau tidak? Itu poinnya. Oke, Mas, kalau kita ngobrolin kayaknya 1 jam ini perlu ditambah lagi, tapi kita cuma sampai jam. Iya. Apa Mas, poin terakhir atau mungkin ada yang belum disampaikan ini Mas? Nah, jadi bagaimana seorang koleris bisa meningkat potensi dirinya? Poin terakhir, ini yang paling berat ini. Tapi kalau ini bisa dilakukan oleh seorang koleris, acungin jempol. Bukan hanya 2 jempol, 4 jempol. 4 jempol ya. Gitu kan ya. Bukan hanya angkat tangan, angkat kaki. Nah, ini tantangan seorang koleris. Tapi bagi para koleris yang bisa melakukan 1 poin ini, lihat, bisnisnya akan lebih meledak, karirnya akan lebih bagus, hubungan antar manusia yang lebih bagus. Ya, relationship dengan pasangan lebih bagus, dengan anak juga lebih bagus, semuanya akan lebih bagus. Apa ini Mas? Poin yang 1 ini untuk seorang koleris, belajarlah minta maaf. Itu susah untuk seorang koleris itu untuk disuruh minta maaf itu harga mati kadang-kadang. Hard to say sorry ya. Dia susah mengatakan itu. Ya, dia lebih baik kehilangan uang yang besar daripada dia meminta maaf. Apalagi kalau hasil tesnya kolerisnya mendominasi nomor 1. Yang mereka yang nilai kolerisnya di nomor 3 pun, ya ini dari berdasarkan kita di lapangan, itu masih susah minta maaf. Masih susah minta maaf. Tapi bagi mereka yang berhasil melakukan itu, luar biasa. Perkembangan kehidupannya luar biasa. Rekeningnya udah pasti meningkat. Boleh dibuktikan. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin tahu karakter Anda apa, boleh nanti konsultasi lewat WA, lewat WhatsApp ya. WhatsApp Happy Day Training Center 0813 693 308 88. Caranya gimana? Kirimkan foto Anda ya ke WA tersebut. Nanti kita bantu analisa berdasarkan 3 poin Mas analisanya. Dari foto itu, sorot mata, mimik muka, dan lengkung senyum.
Mata dibuka dan lengkung senyum. Dan ini cuma ada dasarnya, nggak sekedar asal diam. Iya, jadi ada dasar analisisnya. Ini bukan ilmu apa ya? Bukan ilmu kudu. Kudu nebak. Ini ada bukunya. Ada bukunya, Mas. Ini ilmu akademik ini. Ada dasar hukumnya juga. Oke, cukup menarik. 0813-693-3083 kali untuk Anda yang mau berkonsultasi. Nanti langsung kan dilihat nanti personality Anda seperti apa ya, dan nanti Mas Hirmansyah akan berikan. Saya bantu nanti lewat WA. Oke. Seperti itu. Mas Hirmansyah, nanti akan kita lanjutkan perbincangannya di minggu depan ya, insyaallah nanti. Minggu depan terakhir tentang potensi diri, tentang apa? Personality pragmatis. Terus untuk bulan depannya kita akan ketemu lagi tentang pekerjaan atau bisnis apa yang cocok dengan personality Anda. Untuk masing-masing personality. Masing-masing personality. Oke, ya. Seperti itu. Dan terus bergabung di Smart FM setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17 di Smart Personality bersama Mas Hirmansyah. Saya Hasta, terima kasih dan sampai jumpa.